Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Markusuma Salsabila. Kami perwakilan dari kelompok 1. Terdiri dari Andri Firman Syaputra, kemudian Bani Maskur Muhammad Alwarat, kemudian Rahmat Prasetyo, dan satu lagi Yogi Rizky Pangestu. Di sini kami akan membahas tentang virtual memory. Materi yang akan kami sampaikan terdiri dari pengertian virtual memory, kedua, tujuan virtual memory, dan ketiga, fungsi virtual memory, dan keempat, contoh virtual memory. Saya akan menyampaikan tentang pengertian virtual memory. Virtual memory merupakan teknik yang digunakan untuk memisahkan antara memori fisik dan memori logisnya. Memori logis adalah kumpulan halaman yang ada di dalam sebuah program. Selain itu, virtual memory juga hanya akan membawa halaman yang selanjutnya dibutuhkan ke memori fisik ataupun memori utama. Memori virtual juga bisa diartikan sebagai memori tambahan yang merupakan sebuah fitur dari masing-masing sistem operasi. Dengan adanya virtual memory ini, maka pekerjaan seorang programmer menjadi lebih mudah pada saat kapasitas data dan juga programnya melebihi dari kapasitas utamanya. Kemudian rekan saya akan menyampaikan tentang alamat memori mutlak dan relatif, yaitu Andri. Silakan Andri. Baik, terima kasih Aisyah. Alamat memori mutlak dan relatif. Alamat memori mutlak atau alamat fisik. Sel memori pada memori kerja adalah sumber daya berbentuk fisik, sehingga untuk mencapai sel memori ini digunakan kata pengenal, maka disebutlah alamat fisik. Dan karena nomor fisik ini bersifat mutlak, nomor setiap sel adalah tetap, maka disebut juga alamat mutlak. Kemudian alamat memori relatif atau alamat logika. Alamat memori yang digunakan oleh program atau data berurutan atau berjulat. Jika kita menggunakan alamat 1, maka kita pun menggunakan alamat 2, 3, dan seterusnya. Dan untuk satu informasi jika alamat awalnya adalah 0 dan alamat lain relatif terhadap alamat awal 0 ini, maka dinamakan alamat relatif. Dan alamat tersebut adalah logika dari untaian alamat yang menyimpan informasi, maka dikenal alamat memori logika. Contoh alamat awal relatif 0, alamat awal fisiknya 14.726, maka selisihnya sama dengan relokasinya 14.726 dikurang alamat awal relatif 0. Jadi alamat awalnya adalah 14.726. Bisa dilihat dari gambar, ini adalah alamat logika dan ini alamat fisik. Baik, selanjutnya tujuan virtual memory akan disampaikan oleh Bani Maskur. Silakan Bani Maskur. Oke, terima kasih Aisyah. Tujuan virtual memory. Lalu apa tujuan dari penerapan virtual memory? Perlu Anda ketahui bahwa virtual memory bertujuan untuk menciptakan sebuah file khusus yang dinamakan sebagai swipe file. Hal tersebut kemudian memberikan beberapa ruang kosong pada memori agar bisa digunakan untuk aplikasi selanjutnya. Ketika data yang ada di swipe file dibutuhkan, data tersebut akan ditukar atau di-swipe dengan data terakhir yang sudah digunakan di dalam RAM. Hal ini membuat swipe file memiliki karakteristik seperti RAM meskipun memang programnya tidak bisa langsung dijalankan dan swipe file tersebut. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, fungsi virtual memory, yaitu Rahmat Prasetyo. Silakan Rahmat. Baik, setelah mengetahui pengertian dan tujuan virtual memory, informasi berikutnya adalah fungsi yang dimiliki virtual memory. 1. Virtual memory berperan dalam menangani beban yang berlebihan pada RAM. Memori virtual yang berfungsi sebagai cadangan RAM namun tidak sampai menggantikan fungsi dari RAM. 3. Fungsi lainnya adalah virtual memory untuk menyimpan data yang berasal dari RAM namun tidak meneruskan data ke prosesor. Kelima, untuk data yang disimpan di dalam virtual memory hanya bersifat sementara. Baik, materi yang selanjutnya, contoh virtual memory akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Yogi. Silakan Yogi. Ya, terima kasih Aisyah. Contoh virtual memory. Di sini virtual memory memiliki 10 program dengan ukuran 2 MB. Dapat berjalan di memori berkapasitas 4 MB. Tiap program dialokasikan 256 KB dan bagian-bagian proses swipe in masuk ke dalam memori fisik. Begitu diperlukan dan akan keluar swipe out jika sedang tidak diperlukan.
Keuntungan penggunaan memori virtual adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk program 10 MB, tidak seluruh bagian dimasukkan ke dalam memori fisik. Kedua, berkurangnya proses input-output yang dibutuhkan. Lalu lintas input-output menjadi rendah. Misalnya, untuk program butuh membaca dari disk dan memasukkan dalam memori setiap kali diakses. Ketiga, ruang menjadi lebih leluasa karena berkurangnya memori fisik yang digunakan. Keempat, pesan-pesan error hanya dimasukkan jika terjadi error. Kelima, meningkatnya respon karena menurunnya beban input-output dan memori. Ketujuh, bertambahnya jumlah pengguna yang dapat dilayani. Dan terakhir, ruang memori yang masih tersedia luas memungkinkan komputer untuk menerima lebih banyak permintaan dari pengguna. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya. Kami dari kelompok 1 tentang virtual memory. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngelek Bani. Bani, Si Bani ngelek. Tuh kan. Nih di home cacat Tidur. nih. Ban, Nonton MPL mulu nih. Suara gue kedengaran nggak? Kedengeran? nah, lu kedengeran? Suara gue Dri, suara gue nggak ada. Ada. Nah, itu ada tuh. Enggak ada. Ada. Anjir, 2 dong gue. Woi, Yang ini aja, Ban. Yang pakai HP aja, Ban. Yang satu matiin. Nah, iya. Terus gue baca teksnya gimana, Yog? Pakai HP. Dari di layar lu. Pakai laptop. Kelihatan Layar nggak? lu yang ini. Google Meet. Kelihatan ini lebih terang sih. Ntar dulu, coy. Download dulu, bentar. Apa? Anjir, PKM dosen. Jalan. Gimana nih guys? Woi. Suara gue ada nggak? Ada. Ada. Pakai yang tadi aja kata. Ribet banget ya. Woi, suara gue ada nggak? Buset. Ada. Buset. Ada. Suara lu pakai HP. Bani, nggak jelas banget sih Bani. Ngelek. Gue baca sampai nomor 8 kan aja ya? Udah ya? Iya. Lu emang baca nomor 8 doang, yo. Pokoknya si Yogi tenter terakhir. Iya, 8. Udah, langsung share. Udah ulang ya. Dengar ya? Oke, Yuk, gini aja berarti. bismillahirrahmanirrahim. Ya. Udah nih. Udah. Udah. Dah. Udah.